Baik ya, ketika Yakub tunduk kepada Allah di Yabok, dia diberi nama baru Israel. Bagaimanakah perubahan nama ini serupa dengan apa yang terjadi kepada kita, khususnya kepada saya pada waktu pertobatan. Jadi saya kan dibesarkan dari keluarga yang memang berbeda agama. Jadi papa mama saya itu beda agama. Dari garis nenek dari mama memang Kristen, tapi kalau dari garis bapak tidak. Nah, jadi sudah biasa dengan hal-hal yang memang kebetulan keluarga kami memang mendidik saya dengan etika, moral, dan nilai-nilai yang cukup dalam, yang cukup cukup ini ya, cukup tinggi, bahkan dengan tuntutan tuntutan moral yang cukup tinggi. Tetapi itu justru malah menjadi titik mula mungkin ya. Kebetulan nama saya kan juga seperti apa yang terjadi dalam Yakub. Yakub ini diberi nama kan memang tadi sempat disinggung. Nama Yakub sendiri sebenarnya artinya buruk ya, penipu. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi nama Israel yang kemudian nanti akan menjadi eh, menjadi nama negara, nama bangsa, dan sekaligus mempunyai makna di mana orang yang bergumul dengan Allah dan menang. Pengertiannya juga cukup cukup dalam ya kalau saya lihat arti Israel itu sendiri. Nah, saya percaya waktu papa saya kasih saya nama juga sebenarnya nama saya kan memang cukup panjang dengan doa-doa yang disampaikan oleh beberapa orang, salah satunya jelas papa mama saya. Nah, dari nama-nama itu kemudian setelah dewasa saya kemudian dibaptis dan kemudian disisipkan nama Gabriel sebagai salah satu doa dari itu juga nama pemberian yang memang dari seseorang yang menurut saya juga itu punya nilai yang cukup berarti untuk kehidupan saya. Ternyata memang nama itu tidak sekedar nama. Saya percaya kalau ada pepatah mengatakan nama itu sekedar apa itu kalau saya lupa nama pepatahnya. Maksudnya sekedar nama begitu ya. Saya meyakini nama itu doa. Doa yang dititipkan oleh orang-orang di sekitar kita, doa yang dititipkan oleh kedua orang tua kita, doa yang dititipkan oleh orang-orang yang peduli dengan kita. Jadi di dalam nama saya di situ juga ada doa dan ada karakter yang ditanamkan. Makanya kalau orang Jawa itu biasanya kan nama-namanya berhubungan dengan hal-hal yang keberuntungan sekaligus juga berhubungan dengan karakter ya. Ada nama selamat, ada nama siapa yang juga terkait dengan bagaimana doa orang tua kepadanya. Kebetulan puji Tuhan saya diberi nama Nugroho sebagai nama utama saya, sekaligus menjadi doa yang kemudian itu ketika saya mengenalnya dalam iman Kristen, itu kemudian saya jadi betul-betul mengerti bahwa hidup saya juga anugerah, bukan sekedar anugerah karena dulu papa mama saya itu memang menanti dengan sangat lama seorang anak ya, karena memang papa mama saya setelah menikah kan punya beberapa kali gagal punya anak dan kemudian terlahirlah saya yang justru tidak disengaja sebenarnya. Jadi saya lahir justru di saat doa itu sudah seolah-olah mungkin skeptis kali ya. Dan waktu konon mama saya pernah cerita bahwa waktu hamil saya pun sebenarnya tidak disadari. Jadi mama saya banyak aktivitas-aktivitas berat dan baru menyadari bahwa ternyata ada saya di dalam kandungan beliau. Jadi itu kan kemudian ketika saya lahir itu betul-betul sebagai kebanggaan sekaligus juga ucapan syukur, maka kemudian nama Nugroho dijadikan nama utama saya. Dan akhirnya di masa dewasa saya juga mengerti bahwa ternyata memang hidup saya butuh anugerah Kristus. Karena tadi saya kan mengawali bahwa di dalam keluarga saya dididik betul-betul dengan tingkat moral yang tinggi di tengah pergaulan yang saya waktu itu sekolahnya juga tidak terlalu bagus-bagus amat. Jadi teman-teman saya suka gebuli saya, kemudian di sekeliling saya juga ada. Bahkan waktu SMA itu teman-teman saya termasuk teman yang suka tawuran, yang suka keluar maksudnya tanpa izin keluar dari sekolah atau bahkan meninggalkan sekolah dan kadang-kadang mereka kabur ke terminalan atau kemana begitu. Dan itu di tengah lingkungan seperti itu justru saya membangun diri saya memiliki pride sendiri. Waktu itu pride yang saya bangun adalah bahwa saya orang yang lebih baik daripada mereka. Tetapi justru di kemudian hari Tuhan runtuhkan itu. Ketika kemudian saya menyadari bahwa kebaikan apapun yang saya miliki, kesempurnaan apapun yang saya miliki,
ternyata itu bukan apa-apa di mata Tuhan gitu. Dan disitulah malah menjadi titik awal di mana kemudian saya bertobat, di mana tadinya saya tanpa sadar masuk dalam kesombongan moral yang mungkin juga dimiliki banyak orang-orang yang berlatar belakang agama tertentu gitu ya. Dan kemudian Tuhan runtuhkan itu semua sehingga kemudian dipulihkan kembali dengan pengertian yang baru. Saya bukan seperti Yakub yang pernah belajar menipu ya. Saya juga bukan tipikal orang yang berani mencuri ya di masa kecil saya, dan hal-hal yang semua terbuka dengan orang tua saya sudah terbiasa apapun saya bercerita, apapun tidak pernah sembunyi-sembunyi dan berpura-pura. Punya pasangan, punya pacar, punya siapapun, saya cerita apapun apa adanya, lebih dan kurangnya juga saya ceritakan begitu. Tetapi dari sini malah justru saya mengerti bahwa justru kerapuhan saya adalah kemoral saya atau nilai-nilai yang pernah dibangun di situ. Dan disitulah kemudian saya mengerti anugerah terbesar dari itu semuanya adalah ketika saya percaya Yesus Kristus. Jadi yang saya mengerti hari ini, bagaimana perubahan nama itu mempengaruhi kehidupan saya. Saya paling tidak mengalami perubahan, bukan mengalami perubahan nama ya, tapi penambahan nama ya, karena nama saya miliki nama yang kebetulan kan juga. Kalau saya juga pernah punya teman yang punya nama yang kalau di Jawa itu kan memang pergantian nama. Ada orang-orang tertentu punya tradisi pergantian nama, betul-betul berganti namanya. Ya, saya pernah punya saudara di dalam keluarga saya karena namanya itu kelihatannya membawa nasib buruk sehingga kemudian dia betul-betul ganti nama. Mungkin tradisi ini nggak tahu, nanti Pak David juga mungkin ada di dalam konteks keluarga, mungkin latar belakang Jawa ya. Agak mirip seperti Israel atau tidak saya kurang mengerti, tapi kalau di dalam tradisi keluarga saya ada di dalam tradisi betul-betul ganti nama karena. Dan kalau tidak salah juga kayak Soekarno itu kan juga pergantian nama dari nama sebelumnya yang memang punya makna yang buruk sebelumnya karena mungkin nasibnya kurang bagus kemudian ganti nama. Nah, tetapi kalau dalam pengertian yang ini mungkin saya coba pahaminya bahwa kemudian saya disisipkan nama baptis itu juga salah satu perubahan nama yang tentunya akan membawa hal baik untuk kehidupan saya, sekaligus doa bahwa kehidupan saya saat ini ada di dalam anugerah Kristus. Apapun tindak tanduk dan tingkah pola saya adalah kitab terbuka, dan kemudian saya percaya bahwa perjalanan hidup saya itu ada dituntun dalam kehendak dan kendali Tuhan. Sampai hari ini saya bersyukur juga di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap momen, di dalam setiap pergumulan, kesulitan maupun juga sukacita, semuanya ini saya percaya ada di dalam kendali Tuhan yang indah. Nah, kemudian apakah Anda mengalami sesuatu yang serupa sesudah menundukkan hidup kepada Allah? Tentu saja saya mengimani dan mengamini ada banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin saya juga tidak bisa sharekan satu persatu, tapi paling tidak dari singkat cerita bahwa bahkan sampai saat ini saya bisa melayani di tempat ini gitu ya. Sekarang saya ada di Purbalingga gitu bersama orang tua saya. Ini adalah doa yang juga tidak mudah saya lewati, tetapi kemudian akhirnya saya bersama di sini bersama keluarga, bersama orang tua, bersama adik, dan bahkan melewati kemarin ada masa Covid sampai hari ini. Saya percaya juga ternyata kalau semuanya diatur dalam kendali Tuhan, sekalipun ketika mata memandang kelihatannya impossible, tapi ternyata semuanya menjadi nyata dan kelihatan. Jadi saya percaya hal-hal serupa seperti ini juga mungkin dialami juga oleh orang-orang percaya yang lain, dialami oleh kita semua yang sungguh-sungguh mengalami Kristus. Mungkin itu saja pengalaman yang saya bisa bagikan tentang Yakub tunduk kepada Allah di Yabok. Terima kasih.